Oke, selamat siang sahabat Nusakrib dimanapun Anda berada. Siang hari ini market hancur semua ya teman-teman semuanya. Gila ya. Bitcoin dibanting sampai 57.000, Ethereum dibanting sampai 4.000 ya, buset ya. Ini aset-aset saya micin semua. Ya, sekarang sudah kebakaran ya teman-teman. Cuma Yosi dan DNA Xcat doang ya aset saya sekarang yang masih hijau. Sisanya dibakar semua alias dibanting. Apalagi ini si Saitama ya, aduh hancur sampai 19% ini teman-teman. Gila. Oke, siang hari ini saya akan membahas project Buff Dogecoin ya teman-teman. Karena kemarin ada yang nanya ini ya teman-teman. Ya, satu hari yang lalu di video saya sebelumnya tentang Buff Doge itu nanya ya, projectnya Buff Doge apa aja, emang serius nanya. Oke, jadi saya akan bantu jawab ya teman-teman karena ada yang nanya gitu. Ya, jadi saya jelasin Buff Doge bukan berarti saya dibayar oleh Buff Doge-nya ya teman-teman, bukan juga berarti saya maniak sama Buff Doge, enggak juga teman-teman ya. Tapi memang karena Buff Doge ini adalah salah satu koin saya yang saya hold ya. Kemudian banyak food yang beredar ya, setidaknya saya berusaha meluruskan food tersebut ya teman-teman. Jadi pastikan buat teman-teman yang mau beli token apapun koinnya ataupun tokennya, selalu disclaimer on ya teman-teman. Dan selalu siap dengan risiko kehilangan aset Anda, uang Anda dalam membeli sebuah token atau koin micin teman-teman. Itu adalah risiko yang harus diterima. Apabila Anda sudah tidak siap dengan resiko micin kehilangan uang Anda ya, maka Anda jangan investasi di token micin, tapi investasilah di koin atau token 10 market cap terbesar ya teman-teman. Investasinya di Bitcoin aja, Ethereum aja, BNB aja, jangan main micin apabila takut ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Tapi sebelum saya bahas project Buff Doge, kita lihat dulu holder Buff Doge ini teman-teman sudah 130.700 ya. Udah banyak sekali nih teman-teman, meskipun harganya sekarang anjlok sekali ya. Kalau kita lihat harganya di Pucoin ini sekarang di 0,003 tadi teman-teman, kalau saya lihat ya, kalau di Pucoin harganya 0,003, lagi diskon besar-besaran ya teman-teman. Dan itu penurunannya cukup wajar ya, karena memang semua micin sekarang lagi turun teman-teman. Gimana dong ya, kalau semua token koin turun, market turun ya harus terima ya, koin kita juga turun. Ya, tidak hanya Buff Doge ya teman-teman, tadi micin-micin saya yang lain juga turun ya. Nah, sekarang sudah di kepala 2 teman-teman. Buset ya. Sekarang sudah di 0,29 teman-teman harga Buff Doge coin. Kalau kita lihat di Pucoin ini memang tekanan sellnya tinggi sekali ya teman-teman. Nah, tekanan sellnya tinggi sekali. Ini besar-besar semua nih yang jual ya, pada panik ya. Gila, ini jual sampai 17.000 dolar teman-teman. Siapa nih ya? Ya, yang jual 17.000 dolar ini ya, yang nonton video ini ya, semoga udah profit gitu ya. 17.000 dolar itu ya, jangan sampai 17.000 dolar itu rugi gitu ya, cut loss alias cut loss gitu ya. Kalau rugi 17.000 dolarnya, buset dah ya. Modal 50.000 dolar kemudian mengamankan aset 17.000 dolar. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat salah cut loss itu. Tapi ya tentu saja cut loss itu adalah sebagian dari satu strategi ya teman-teman, strategi masing-masing. Oke, menjawab pertanyaan tadi, saya nggak bilang cut loss itu salah ya teman-teman. Cut loss itu adalah sebagian dari strategi teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya, ini adalah website buff.coin ya .io. Teman-teman juga bisa cek nanti ya. Nanti akan saya jelaskan di sini projectnya apa aja. Ya, kita langsung ke projectnya aja ya teman-teman. Kalau manfaatnya pasti sudah tahu lah ya. Kalau setiap ada transaksi itu kita dikenakan fee 10% ya, 5%-nya akan kembali ke holders dan 5%-nya itu menambah liquidity ya teman-teman. Liquidity yang sering dipermasalahkan para foodersnya Buff Dogecoin. Nah, jadi salah satu project Buff Dogecoin teman-teman yang paling saya sukai itu, selain dia itu projectnya tentang NFT juga ya teman-teman, itu adalah double burn-nya teman-teman. Kita bisa lihat ya, pembakaran pertama itu 1 juta Buff Doge, pembakaran kedua 2 juta, pembakaran ketiga 4 juta, pembakaran keempat 8 juta, kemudian pembakaran kelima 16 juta. Jadi double terus teman-teman. Memang sih kelihatannya kecil kalau di awal-awal, tapi teman-teman bisa bayangkan ya, apabila nanti ini pembakarannya sudah mencapai 1 miliar ini
ya maka pembakaran selanjutnya 2 miliar, pembakaran selanjutnya 4 miliar, begitu seterusnya. Bayangkan kalau sudah menyentuh 1 triliun, ya berarti kalau sudah 1 triliun pembakaran jadi 2 triliun, 2 triliun, 4 triliun, 6 triliun, begitu seterusnya. Bisa sampai habis ini ya supply-nya. Maka dari itu holder is winner ya. Maka yang paling lama ngehold lah yang bakalan jadi pemenang di sini. Kalau seandainya token ini enggak rug pull ya teman-teman, ya namanya micin pasti punya risiko rug pull lah ya teman-teman. Tapi kita berharap aja token ini masih bisa bertahan. Tapi kalau seandainya sudah rug pull ya udah berarti memang projectnya nggak bagus berarti ya. Kemudian kita lihat di sini fase 1 ya buat teman-teman yang bertanya proyeknya itu tentang apa. Ini masih tentang pengembangan media sosial di fase 1. Fase kedua dia itu berusaha listing di CoinGecko dan CoinMarketCap ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Kemudian fase ketiganya itu dia bikin audit ya teman-teman. Jadi kita sekarang itu berada di fase ketiga dan seperti teman-teman tahu Buff Doge itu sekarang sudah audit sedang jalan audit seretik ya teman-teman. Jadi sebenarnya Buff Doge ini cukup sesuai dengan roadmapnya teman-teman, sudah sesuai sebenarnya ya. List on other exchange, nah listing juga di Hotbit ya. Jadi kan nggak ada yang berbeda. Kemudian larger follower member and community ya, punya pengikut yang besar, donation to animal shelter dan environment issue, berarti donasi kepada shelter animal ya teman-teman, hewan, kemudian lingkungan, dan musik kreasi. Ini di fase ketiga. Kemudian fase keempatnya itu NFT marketplace ya teman-teman. Nah ini proyeknya ya teman-teman yang keren ya. Seperti yang kita tahu bahwa tahun 2022 itu kemungkinan token-token NFT, gaming, dan metaverse itu bakalan booming. Dan Buff Doge itu juga punya NFT marketplace. Buat yang nggak tahu NFT marketplace itu adalah tempat jual beli NFT teman-teman. Dan Buff Doge ini sebenarnya sudah punya NFT ya kalau kita lihat di bawah. Nah ini dia NFT-nya ya, gambar-gambar Buff Doge ini, dan ini dijual di OpenSea. Kenapa dijual di OpenSea? Karena memang Buff Doge belum punya marketplace sendiri. Nah kalau dia sudah punya marketplace sendiri, maka teman-teman sebagai holder sudah bisa beli NFT-nya Buff Doge di marketplace-nya Buff Doge sendiri. Ya jadi udah enak kalau sudah punya marketplace sendiri. Semakin banyak transaksi di marketplace, maka cenderung nanti orang akan semakin banyak menggunakan token Buff Doge. Kalau token Buff Doge makin banyak digunakan, otomatis permintaan naik. Kalau sudah permintaan naik, nah teman-teman udah bisa tahu lah ya apa yang selanjutnya, harga bakalan terus naik ya. Dan apabila double burn-nya terus jalan, maka pasti nanti bakalan to the moon ya. Itu di fase keempat ya. Dia bikin marketplace NFT, kemudian high market cap, kemudian further ecosystem development. Nah itu di fase kelima ya teman-teman. Kalau kita lihat dia sampai fase kelima, dan ini namanya roadmap sementaranya sampai ke sini doang teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat di Twitter itu Buff Doge itu dia sudah, adminnya itu sudah bilang pengembangan roadmapnya itu ingin ke metaverse juga ya teman-teman, alias game gitu ya, game NFT. Dan Twitternya itu kemarin saya lihat ya teman-teman, mana ya dia nge-tweet itu semalam. Nah ini dia teman-teman ya, 2 hari yang lalu. Do you think NFT plus metaverse is the futures? Ya jadi sebenarnya Buff Doge Coin ya, developernya sekarang sudah mulai merencanakan. Dia kan sudah punya NFT ya, NFT Buff Doge-nya, walaupun meskipun gambarnya masih seperti itu ya, tapi kita mungkin melihat NFT yang unik lagi ya teman-teman di masa depan. Kita kan belum tahu ya NFT seperti apa nanti yang bakal dibuat. Dan apabila nanti NFT-nya sudah jadi, maka otomatis tinggal bikin gamenya doang nih teman-teman, si Buff Doge ini ya. Dan dia juga sudah punya rencana di sini. Do you think NFT plus metaverse is the futures? Ya sudah membahas metaverse ya. Kita belum tahu apakah nanti dia bikin gaming atau enggak teman-teman. Tapi setidaknya NFT dan marketplace NFT tersebut itu sudah sesuatu yang cukup bagus teman-teman ya, sebagai token micin teman-teman. Karena seperti kita tahu bikin game itu nggak mudah ya teman-teman. Project gaming itu nggak mudah dan tentunya butuh biaya besar. Sedangkan Buff Doge ngambil liquidity poolnya buat exchange aja itu diperdebatkan sampai sekarang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih support devnya, silahkan support terus. Ya buat teman-teman yang sudah nggak yakin projectnya juga silahkan cut loss aja ya teman-teman. Saya adalah orang yang netral ya, tidak fanatik dengan Buff Doge ini, meskipun juga holdernya. Kalau teman-teman lihat Buff Doge Coin ini diikuti oleh banyak orang-orang penting ya teman-teman. Kapten Crypto di sini ya, kemudian Angga Andinata. Buat kalau teman-teman yang tahu Kapten Crypto dan Angga Andinata ini, dia bukan orang yang penggemar micin kayak saya ya teman-teman. Dia adalah orang-orang yang penggemar token-token fundamental bagus ya. Kalau Kapten Crypto kan pasti dengar istilah BNB never lie, BNB my best friend ya. Dia itu adalah holder kerasnya BNB ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bilang mereka itu penggemar micin, salah ya.
Nah, kemudian juga teman-teman bisa lihat di sini white papernya ya. Tapi white papernya nggak jauh beda lah sama roadmapnya ya teman-teman. Tapi kita cek aja untuk memuaskan teman-teman yang sudah bertanya projectnya apa, kita gaskan aja langsung white papernya. Nah, buff Dogecoin, buff paper. Jadi buat teman-teman yang selalu beli koin micin, suka beli token micin, jangan lupa white papernya dibaca, jangan cuma ikut-ikutan influencer ya teman-teman. Pastinya bukan Nusakrip ya, karena Nusakrip ini bukan influencer teman-teman ya. Nusakrip ini hanyalah abal-abal doang ya. Nah, jadi di sini ada table of contentnya. Di sini ada abstract, value, ya nilainya, kemudian buff Dogecoin, fitness ecosystem, born at Fed protocol, buffs hobby, building muscle, dan tokenomics. Nah, buff Dogecoin swap, we overlay kita pengen. Nah, di sini abstrak teman-teman. Abstraknya ini buff Dogecoin lahir di Agustus 2021, kemudian ingin menjadi token meme global gitu ya, decentralized meme project. Mana nih, kita langsung ke to the point-nya ya, buff Dogecoin swap. Nah, jadi dia bakalan bikin swap sendiri nih teman-teman projectnya selanjutnya. We offer a live decentralized swap directly on our website right after launching. Oh, mantap kali ya ini buff Dogecoin swap. Bayangkan kalau buff Dogecoin swap ini setara dengan pancake teman-teman ya. Kemudian ada buff Dogecoin NFT. Nah, ini sudah dibuat ya. Kalau kita lihat tadi gambar-gambar buff Doge itu sudah dibikin NFT-nya dan sekarang itu sudah ada di OpenSea. Buff Dogecoin merchandise ya. Kemudian di merchandise shop that yields profit margin to be used for helping animal shelter and Kemudian di sini nilainya itu kepercayaan, trust ya, kemudian transparansi. Dan kalau kita lihat memang developernya ini sangat transparan dan terbuka teman-teman, berbeda dengan developer-developer lain ya yang kebanyakan itu hilang entah di mana rimbanya ya. Saya udah banyak sekali hol token micin yang developernya itu jangankan mau update di grup ya, mengadakan AMA ya, update di Twitter aja nggak ada developernya. Itu bayangkan tuh, itu namanya developer koin rug pull itu teman-teman ya. Tapi kalau Buff Doge ini masih transparan. Kemudian community, nilainya community buff Dogecoin ini sangat kuat, dan longevity. Longevity ini untuk long term ya teman-teman. Jadi buff Dogecoin itu projectnya didesain untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi buat teman-teman yang pengen jangka pendek cepat kaya, bukan bermain koin kripto ya teman-teman, tapi bermain judi aja, main binomo itu ya, all in 100 juta, gadaikan rumah, all in 100 juta, menang jadi 200 juta, kalah langsung jadi gila ya teman-teman. Silahkan dicoba saja. Kemudian yang ketiga buff Dogecoin ya, di sini ada webnya, kemudian di sini ada trust walletnya ya teman-teman. Fitness ecosystem, nah ini yang udah saya jelaskan tadi, 5% kembali ke holder, 5%-nya masuk ke liquidity pool. Nah ini pembakarannya ya teman-teman, burn fat protocol ya, di situ sudah sampai ke 8 dan dia akan berlangsung terus ya. Setelah itu akan pembakaran di 256 juta, selanjutnya di 512 juta, kemudian di 1 miliar 24 juta. Jadi dibakar terus sehingga suplainya semakin sedikit teman-teman. Kemudian buff hobby ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan aja building muscle. Building muscle ini udah yang saya buat tadi ya teman-teman, udah saya bahas tadi di pasenya tadi teman-teman. Kemudian tokenomics and statistic. Token simbol Dogecoin, total supply 1 kuadriliun, circulating supply 888 triliun. Sekarang itu kemudian koin dibakar, kita akan membakar 100 poin koin gitu ya. Jadi dia bakal koin ini bakal dibakar sampai habis ini teman-teman. Ya, sisa yang bakal dipegang oleh developernya bakal dibakar habis. Apabila teman-teman nanti supply-nya kalian jual, kemudian token tersebut beredar di pasaran supply-nya, maka akan dibakar. Maka yang holder-holder buff Dogecoin lah yang akan bisa menang nanti di akhir cerita. Mungkin 2023, 2024, apa 2025 buff Dogecoin ini mungkin sudah Rp1, Rp2, Rp3. Tapi itu hanyalah prediksi saya, bisa benar bisa salah. Ya, jadi teman-teman jangan ikuti apa yang saya bilang, dan semoga video ini bisa menjawab sahabat kita tadi yang bertanya ya tadi. Semoga bisa menjawab abang no game no life ya. Itu hanya sebagai jawaban pertanyaan doang ya buat teman-teman, bukan beratas dari fanatisme saya terhadap buff Dogecoin ya. Ingat teman-teman, rumus bermain micin ya teman-teman, jangan terlalu fanatik di satu koin. Pastikan perbanyak aset ya, diversifikasi asetnya.
Ya, sebagian kita hold micin, ada micin yang NFT, ada micin yang decentralized finance, ada micin yang metaverse, ada micin yang gaming, ada token yang bagus. Ya, jangan semuanya di micin semua. Apalagi token meme semua, teman-teman. Itu namanya nggak diversifikasi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Nusakrip ya, karena akan ada selalu video-video baru dan menarik yang tentunya bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sekali lagi, video ini saya buat ya bukan untuk menyarankan Anda membeli atau menjual sebuah token, tapi hanya sebagai referensi ya. Sebagai referensi dan edukasi buat subscriber Nusakrip. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, gabung grup Telegram kita, dan jangan lupa follow Twitter Nusakrip ya. Sekarang ini baru 163 pengikutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.